Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi para penikmat konten yang berada di luar sana yang berencana menonton video bedah jalan cerita film yang kali ini akan kita ceritakan. So, pastikan baterai HP tidak berada dalam keadaan low, posisi duduk yang sudah terasa dalam keadaan mager, dan sediakan cemilan secukupnya sebagai teman yang berada di sisi Anda sepanjang jalannya video. So, let's go to the next level. Film yang kali ini akan kita bedah berjudul The Magnificent Seven. Film ini mengisahkan tentang 7 orang yang ahli dengan senjata api bersatu untuk mengalahkan seorang bangsawan yang ingin merebut sebuah kampung rakyat jelata, sehingga akhirnya terjadilah peperangan di antara kedua belah pihak. Di sebuah kota yang bernama Rose Creek, sekumpulan orang dalam sebuah gereja sedang berunding mengenai tempat tinggal mereka yang akan diambil alih oleh seorang bangsawan yang sangat kejam. Ketika tengah berunding, tiba-tiba sekelompok orang pun datang. Pemimpin mereka tak lain adalah Bart Boku, sang bangsawan kejam yang mau membeli tempat tinggal mereka dengan harga yang sangat murah. Mereka memiliki dua pilihan, pergi dengan tawaran Boku atau mati saat melakukan perlawanan, sehingga sebagian dari penghuni desa Rose Creek melakukan perlawanan. Maka terjadilah aksi tembak-menembak ala koboi yang memakan korban sekitar 5 orang warga desa Rose Creek. Beberapa hari berikutnya, terlihat seorang sedang menunggangi kuda memasuki sebuah kota, hingga memasuki sebuah bar yang penuh dengan para koboi. Kita sebut saja Paman Sam. Paman Sam memesan segelas minuman kepada bartender yang bernama Power Dan. Paman Sam meminta informasi kepada Dan bahwasanya dia sedang mencari seorang buronan yang telah mencuri dan membunuh satu keluarga petani. Dan menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa, yang ternyata sebenarnya buronan tersebut adalah Dan. Teman-teman Dan yang mengetahui hal tersebut langsung mencoba menembak Paman Sam, tapi tidak semudah itu. Paman Sam ternyata adalah Bang Jago. Dengan mudahnya Paman Sam menembak 3 teman Dan secara cepat dan tepat. Dan diminta untuk menyerah, namun Dan malah melakukan perlawanan. Ya otomatis Dan yang matilah. Bintang filmnya kan Paman Sam, yang gak mungkin lah mati duluan. Lalu sebagian penghuni bar langsung memanggil sheriff, dan Paman Sam menjelaskan bahwa dia adalah seorang perwira tinggi pengadilan yang sedang mengejar seorang buronan, dan Power Dan yang ditembaknya lah buronan tersebut. Selanjutnya Paman Sam berencana mengejar seorang buronan lagi ke daerah pegunungan. Di sanalah Paman Sam bertemu dengan Emma dan Teddy yang keluarganya telah dibunuh oleh Boku dan pengawalnya. Emma memohon kepada Paman Sam untuk menegakkan keadilan dengan menghentikan kekejaman Boku. Setelah sempat menolak, akhirnya Paman Sam pun menyetujuinya. Setelah itu Paman Sam bertemu dengan Faraday yang hampir berduel dengan seseorang yang mengambil kudanya. Di sanalah Paman Sam menawarkan pada Faraday untuk ikut bekerja sama dengannya melawan Boku. Dan akhirnya Faraday pun mengikuti Paman Sam. Di tengah jalan mereka berpisah. Paman Sam menyuruh Faraday dan Teddy untuk mencari temannya yang bernama Goodnight Roboshop. Sedangkan dia dan Emma mencari seorang buronan. Sesampainya di markas persembunyian buronan tersebut, Paman Sam dan Emma menemukan mayat seorang ranger. Tiba-tiba Emma dikekang dari belakang dan terjatuh. Itu adalah perbuatan buronan tersebut. Sebut saja Vasquez. Di sana Paman Sam juga mengajak Vasquez untuk bergabung melawan Boku, dengan catatan Paman Sam tidak akan lagi memburu Vasquez. Dan akhirnya Vasquez pun setuju untuk bergabung. Di lain sisi, Faraday dan Teddy sampai di sebuah tempat yang sedang terjadi duel antara Billy dengan Arcade, duel penembak kaleng tercepat. Pada duel ini Billy lah pemenangnya. Namun Arcade tidak terima dengan hasil tersebut dan menantang Billy untuk duel sungguhan antara hidup dan mati. Billy pun melepas sarung pistolnya dan mengambil ancang-ancang bersiap.
Dan ketika pistol aba-aba berbunyi, Billy langsung melempar pisau yang ada di rambutnya tepat ke jantung Arcade. Dan seketika Arcade pun tewas. Dan ternyata Billy adalah teman dari Goodnight. Dan akhirnya Faraday dan Teddy mengatakan bahwa mereka diutus oleh Paman Sam. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Goodnight dan Billy ikut bersama Faraday dan Teddy untuk bergabung dengan Paman Sam. Akhirnya, di suatu tempat mereka pun bertemu, dan mereka semua saling berkenalan. Selanjutnya mereka mencari teman lainnya yang bernama Jack Horn. Dan mereka bertemu dua orang yang mengaku telah membunuh Jack Horn dan membawa senapannya. Ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Jack Horn pun datang dan langsung membunuh mereka berdua. Dan Paman Sam pun langsung mengajak Jack Horn untuk bergabung dengan mereka melawan Bart Boku. Namun Jack tidak memberikan jawabannya dan langsung pergi begitu saja. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya malam pun tiba. Dan mereka semua pun beristirahat. Hingga keesokan paginya, tiba-tiba Jack datang menghampiri mereka. Ternyata Jack mengikuti mereka. Dan di sana datang seorang suku Indian yang sedang membawa seekor rusa hasil buruannya. Paman Sam pun berbicara bahasa Comanche dengan Indian tersebut. Setelah berbincang-bincang, orang Indian tersebut yang bernama Red Harvest mengeluarkan jantung rusa buruannya dan menyuruh Paman Sam untuk memakannya. Dan Red pun juga setuju untuk ikut bergabung dengan mereka. Dan akhirnya mereka pun langsung menuju ke kota Rose Creek. Sesampainya di kota Rose Creek, mereka membuat siasat. Paman Sam dan Billy berjalan memasuki kota terlebih dahulu. Setelah sampai di depan kantor deputi setempat, mereka dihadang oleh beberapa orang yang menyuruh untuk menyerahkan senjatanya. Dan di sanalah teman-teman Paman Sam keluar satu persatu. Setelah berbincang-bincang, akhirnya aksi tembak-menembak ala koboi tahun 70-an pun tak terelakkan. Satu demi satu, musuh pun mereka lumpuhkan. Keahlian mereka tiada duanya. Tidak satupun di antara mereka yang mengalami luka tembak sedikit pun. Paman Sam, Faraday, Vasquez, Billy, Goodnight, Jack Horn, dan Red Harvest mengalahkan semua musuh mereka dengan keahlian mereka masing-masing. Hingga akhirnya semua musuh mereka pun berhasil dilumpuhkan. Namun ada satu orang yang berhasil kabur. Setelah semua selesai, Paman Sam menyuruh sheriff setempat untuk menyampaikan pesannya kepada Boku, bahwasanya mereka telah mengambil alih kota tersebut. Semua warga yang sebelumnya telah bersembunyi akhirnya keluar. Dan Paman Sam pun memberitahu bahwa mereka harus ikut bertarung untuk mempertahankan kampung halaman mereka. Sebagian warga memilih tinggal untuk bertarung, namun sebagian juga memilih untuk pergi. Dan mereka pun mulai mempersiapkan diri. Di hari pertama, Faraday mengajari para penduduk cara dasar menggunakan senjata. Pada hari kedua, Billy mengajari warga untuk menggunakan pisau. Dan Goodnight mengajari mereka untuk menembak. Hingga pada hari-hari selanjutnya mereka pun terus berlatih. Akhirnya sheriff setempat yang menyampaikan pesan pada Boku pun sampai di kediaman Boku dan menceritakan semua kejadian yang terjadi di kota Rose Creek. Namun si sheriff malah ditembak oleh Boku. Dan akhirnya Boku pun mengumpulkan pasukannya dan bersiap menuju Rose Creek untuk berperang. Paman Sam dan teman-temannya termasuk para penduduk mulai menyusun rencana, mengatur siasat, membuat strategi, memasang jebakan, dan bergotong royong bersama untuk mengerjakan itu semua. Paman Sam mengutus Red Harvest untuk melihat kedatangan Boku. Keesokan harinya, Red Harvest pun kembali dan memberitahukan bahwa Boku dan pasukannya akan sampai di Rose Creek pada saat fajar nanti. Pada malam harinya, para penduduk pun berkumpul untuk berdoa bersama. Di sana terlihat Goodnight yang diam-diam hendak pergi dari sana. Namun Paman Sam mencegahnya. Goodnight dihantui masa lalunya yang berfirasat buruk bahwa ia akan mati menggenaskan. Dan ia pun akhirnya pergi meninggalkan teman-temannya. Akhirnya sampailah pada hari di mana peperangan besar pun terjadi. Boku dan pasukannya pun sampai di kota Rose Creek dan mereka pun langsung menyerbu. Satu persatu jebakan yang telah dibuat Paman Sam dan teman-temannya pun dilancarkan. Dan akhirnya terjadilah adu tembak di antara kedua belah pihak. Paman Sam, Faraday, Vasquez, Billy, Jack Horn, dan Red Harvest pun
mengerahkan kemampuan terbaik mereka untuk menghabisi musuh yang berjumlah sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah mereka. Namun, dari sisi kemampuan, tempat, dan strategi, mereka lebih unggul. Di saat pasukan Boku mulai terpojok dan sedikit tersisa, Boku dan pasukannya langsung mengeluarkan senjata terbaik mereka, yaitu machine gun. Pada saat inilah Good Knight datang kembali dan memberitahukan bahwa musuh mereka memiliki senjata yang sangat berbahaya. Ketika machine gun mulai ditembakkan, Paman Sam dan teman-temannya termasuk warga Rose Creek langsung berusaha untuk bersembunyi. Namun sebagian warga tak dapat mengelakkan serangan tersebut dan harus terbunuh, termasuk Jack Horn yang berhadapan dengan Denali, suku Indian yang menjadi pemimpin pasukan Boku. Setelah menerima 2 panah dari busur Denali, akhirnya Jack Horn pun meninggal. Billy dan Good Knight segera mengambil posisi di atas menara lonceng dan menghabisi pasukan Boku dengan cepat. Namun pasukan Boku menyadarinya dan langsung mengarahkan tembakan ke sana hingga akhirnya Good Knight dan Billy pun gugur. Faraday yang sedang terluka langsung menunggangi kudanya ke arah senjata machine gun tersebut. Semakin lama semakin dekat. Hingga hampir sampai di dekat senjata tersebut, Faraday pun menerima beberapa tembakan dan akhirnya terjatuh dari kudanya. Namun semangatnya belum padam, ia pun berdiri dan berusaha berjalan ke arah senjata tersebut. Setelah menerima 1 tembakan lagi, Faraday pun terjatuh kembali. Ia pun kembali duduk dan mengeluarkan cerutunya dan berusaha menyalakan api. Namun tangannya sudah kaku. Salah seorang musuhnya pun sempat membantu menyalakan cerutu tersebut. Setelah 1 hisapan, Faraday pun tersungkur. Namun tiba-tiba, Faraday kembali bangkit dengan dinamit yang sudah menyala dan melemparkannya ke arah senjata tersebut. Dan mereka semua meledak. Semua pasukan Boku pun habis, hanya tersisa Boku dan 2 orang pengawalnya, dan mereka pun melihat situasi kota Rose Creek. Tak lama kemudian, kedua pengawalnya pun juga ikut tewas terkena tembakan Paman Sam. Dan Paman Sam pun mengajak Boku untuk berduel. 1 tembakan dari Paman Sam langsung menjatuhkan senjata Boku, dan Boku pun lari ke dalam gereja. Di sana, Boku pun memohon ampunan kepada Paman Sam. Seketika Boku ingin menembak Paman Sam dengan senjata yang disembunyikannya, tiba-tiba Emma pun menembak Boku hingga tewas. Akhirnya peperangan pun usai. Mereka yang tadinya ber-7 sekarang hanya tersisa 3 orang. Paman Sam, Vasquez, dan Red Harvest selamat. Sedangkan Faraday, Billy, Good Knight, dan Jack Horn gugur di medan pertempuran. Dan film The Magnificent Seven pun tamat. So, sekian dulu pembahasan film kita kali ini, and see you on the next video.